Hello selonjoran klub, welcome back. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film berjudul Triangle of Sadness yang rilis di tahun 2022. Gimana lur ceritanya, kita langsung aja ya sob. Jadi, tenangkan pikiran kalian sejenak dan selamat menonton. Pria tampan ini adalah Carl. Ia bekerja keras berburu pekerjaan sebagai model fashion. Saat ini, job modeling sudah sangat susah berhubung banyaknya orang yang ingin terjun ke dunia ini. Carl yang punya pacar yang juga adalah model sekaligus selebgram bernama Saya. Saat kencan malam, Carl terkejut karena Saya yang ngajak kencan tak mau membayar biaya restoran yang mahal. Perdebatan terjadi hingga Saya ngambek dan memutuskan untuk bayar. Tapi kartu kreditnya ternyata mati dan Carl yang akhirnya harus nalangin. Berlanjutlah pertengkaran gara-gara duit dan kesetaraan gender itu sepanjang perjalanan pulang. Untunglah kemudian di kamar hotel, Saya mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Ada saja drama anak muda. No, but seriously, it's amazing that you can tell me that. Esoknya Carl dan Saya berangkat untuk menikmati perjalanan dengan kapal pesiar yang telah mengendorse mereka. Terlihat kapal tersebut dipimpin oleh ajudan kapten yang bernama Paula. Ia dengan semangat menyemangati para kru. Carl dan Saya kemudian berkenalan dengan pengusaha kelas kakap yang bernama Dimitri. Ia tengah ditemani istri tua dan istri mudanya. Buset. Malamnya, dengan busana gaun, Saya dan istri Pak Dimitri diminta tolong oleh milioner bernama Jarmo untuk memotretnya. Pria itu kesepian karena pacarnya tak jadi ikut dengannya. Di sisi lain, kita diperkenalkan pada bos kapal ini, yaitu Kapten Thomas yang nggak mau keluar karena asik mabok. Paula bertanya dari balik pintu tentang kapan kapten dapat menyambut para tamu. Kapten maunya hari Kamis, padahal kata Paula, di hari Kamis akan ada gelombang besar di laut. Kemudian karena Carl asik main laptop mulu, Saya mengajak Jarmo untuk berjoget yang untungnya ditolak karena Jarmo malu. Sekembalinya ke kamar, agak cemburulah Carl karena aksi nakal Saya tadi. Tapi tak disangka, drama seperti inilah yang justru membangkitkan gairah cinta mereka. Wah. Esoknya saat hari Kamis tiba, para kru bergegas memanggil kapten yang masih belum mandi padahal malamnya akan dinner dengan para tamu. Kapten yang hendak dibantu bersiap-siap lalu meyakinkan bawahannya semua akan baik-baik saja. Sesuai perkiraan cuaca, malamnya di resto kapal, kapten dan para kru berusaha berdiri tegak akibat gelombang laut yang naik. Kapten pun berusaha senyum sumringah di hadapan para tamunya. Sekalipun hidangan kelas atas dalam suasana mewah telah terhidangkan, goyangan air laut tak dapat dielakkan. Istri tua Pak Dimitri mulai mual hingga akhirnya nembak seperti air mancur. Menyusullah penumpang yang lain dalam aksi hoa-hoe akibat gelombang yang makin gila. Mereka segera dibantu para kru untuk kembali ke kamar dan acara dinner pun berakhir. Kapten bernafas lega usai dinner yang berakhir cepat itu. Ia segera membuka amer dan bersantai. Saat itu Pak Dimitri ikut duduk bersama kapten dan mulai melontarkan pepatah dari orang terkenal seperti Einstein atau Kennedy. Tak disangka ia dibalas oleh kapten dengan materi dari Google. Mereka pun makin asik dalam kemabokan. Sementara para penumpang dan kru berjibaku dalam kapal yang terombang-ambing, kapten dan teman barunya pindah ke ruangannya untuk berlanjut dengan miras simpanannya. Di situ Pak Dimitri mulai usil. Dengan mikrofon kapten, ia berseru ke seluruh kapal, "Mayday, mayday, kapal akan tenggelam!" Penumpang pun panik dibuatnya. Emergency call.
Untunglah lautan tenang kembali esok paginya. Tapi tak disangka, sekelompok perompak datang mengincar kapal yang tengah berhenti itu. Sebuah granat dilempar mereka hingga kapal itu meledak. Para penumpang yang selamat kemudian mendarat di pulau terdekat dengan perahu kecil. Mereka bekerja sama untuk bertahan hidup dengan segala yang tersisa. Setelah berjuang seharian dalam komando Paula, esoknya tampak sekoci kapal yang terhanyut ke pantai. Ternyata pembantu yaitu Mbak Abi ada di dalamnya. Abi lalu dikomando Paula untuk mengeluarkan logistik yang ada. Kehadiran Mbak Abi seperti oasis di padang gurun. Ia kemudian sukses berburu cumi-cumi untuk makan malam. Malamnya saat dinner, Mbak Abi ambil jatah banyak karena merasa berjasa. Paula pun marah karena Mbak Abi tak mau nurut dan berbagi. Kata Mbak Abi, kalau di kapal ia memang pembantu, tapi di sini beda. Mbak Abi lalu memberi tiap orang sebuah cemilan hingga akhirnya semua setuju Mbak Abi lah bos mereka. Dan juga karena merasa berjasa atas kapal Skoci, diputuskan oleh Mbak Abi bahwa wanita dapat tidur di dalam sementara pria berjaga di luar. Karena agak kesal, tas Mbak Abi yang tertinggal kemudian diperiksa Carl. Ternyata ada kue di dalamnya. Ia pun nyolong beberapa butir bersama mekanik kapal yang bernama Nelson. Saat fajar tiba, tampak sesosok tubuh yang hanyut ke pantai. Ternyata itu adalah istri tua Pak Dimitri yang telah tewas. Pak Dim pun menangis sejadi-jadinya. Bersiaplah semua orang untuk berburu. Saat itu Mbak Abi sadar akan kuenya yang kemalingan. Carl dan Nelson pun disuruhnya cari makan sendiri. Benar saja, saat dinner Carl dan Nelson tak dibagi jatah daging bakar yang nikmat hingga keroncongan. Saat itu Carl melirik-lirik Mbak Abi berharap diampuni yang ternyata disaksikan saya hingga ngambek dan pergi. Tak disangka, Mbak Abi yang bergegas kembali ke Skoci berkata bahwa Carl dapat tidur dalam Skoci jika ingin dapat jatah makan. Yang lain tak boleh ikut. Semua orang lantas terkejut. Carl yang kemudian diberi sebungkus makanan dari Mbak Abi segera memberinya pada saya yang lalu dilahap dalam kelaparan. Saya tak suka hal ini tapi mau bagaimana lagi. Kali ini Carl diizinkan pijat-pijat aja. Nggak boleh macam-macam. Esok paginya Carl keluar dengan makanan setelah bermalam dengan Mbak Abi. Segeralah diberi makanan itu pada kekasihnya. Tapi kemudian tak disangka, Carl diperintahkan oleh Mbak Abi yang memegang komando untuk tidur bareng lagi malam-malam berikutnya. Esok harinya lagi, orang-orang memutuskan untuk lepas dari tirani Mbak Abi dan berburu sendiri. Dengan sebuah batu, Jarmo menghantam keledai kecil hingga tewas. Usahanya lalu dipuji rekan-rekannya. Malamnya, keberhasilan dan keberanian Jarmo dirayakan dalam kehangatan api unggun. Di situ saya tiba-tiba marah karena tangan Carl nyelip di balik jaket Mbak Abi. Saya yang marah lantas mencipok Jarmo sang pahlawan hari itu. Sekalipun begitu, Mbak Abi yang ange lanjut lagi asik-asik bersama Carl. Mereka kemudian terkejut karena hantaman dari luar oleh saya yang marah. Tapi karena udah terlanjur asik, ya mereka lanjut terus.
Esok paginya Kar dan Mbak Abi dibangunkan oleh saya yang hendak meminjam ransel untuk berburu di hutan. Tak disangka Mbak Abi ikut menemani saya karena ingin bicara berdua. Kar tak boleh ikut. Berkelanalah mereka berdua sambil bercurhat tentang playboy yang mereka cintai. Mereka malah jadi saling mengerti dan akrab. Tak disangka, saya kemudian sampai di resort yang tersembunyi di pulau itu. Tampak itu adalah peristirahatan kelas atas dengan lift yang terhubung ke dalam bukit. Mbak Abi yang menyusul, minta duduk sejenak karena kelelahan. Sebelum memeriksa lebih jauh, Mbak Abi minta saya untuk menunggunya pipis. Tapi tak disangka, Mbak Abi hendak membunuh saya dari belakang dengan sebuah batu. Namun, usaha jahatnya terhenti. Saya yang mendengar Mbak Abi datang dari belakang, lalu bercurhat bahwa ia ingin Mbak Abi jadi asistennya dan menjanjikan kehidupan yang layak. Mbak Abi pun berderai air mata. Oke sob, itu tadi alur cerita dari film berjudul Triangle of Sadness yang rilis di tahun 2022. Ditunggu uploadan selanjutnya sob. Thanks for watching and see ya!